Viral kasus seorang pendakwa bernama Gus Elham Yahya yang terlihat menciumi anak-anak di bawah umur dalam ceramahnya. Hal ini pastinya mendatangkan kritik pedas dari netizen mengenai perilaku pendakwa tersebut yang dicap sebagian netizen merupakan penyimpangan sejenis pedofilia. Dalam video kali ini kita akan membahas mengenai hal tersebut. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini. Kalau sudah, mari kita mulai. Di Indonesia, ada fenomena yang cukup mengkhawatirkan, yaitu sebagian besar masyarakatnya mabuk agama. Dalam hal ini, mereka memuja tokoh agama secara berlebihan sampai melupakan akhlak, etika, dan bahkan hukum. Kasus Gus Elham yang viral karena menciumi anak-anak perempuan di bawah umur di pengajiannya ini hanyalah salah satu contoh nyata. Meski mengaku hilaf dan sudah meminta maaf, tindakannya tersebut tetap menimbulkan kontroversi dan pertanyaan serius. Apakah statusnya sebagai pendakwa membuat publik mentoleransi perilakunya yang tidak pantas tersebut? Bagaimana mungkin seorang ibu membiarkan anaknya dicium tanpa merasakan hal tersebut terkesan tidak wajar? Apakah dampak mabuk agama di Indonesia sudah terlalu akut? Beredar kabar bahwa video tersebut sebenarnya adalah video lama. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa PBNU juga baru bergerak sekarang setelah sekian lama hal ini terjadi? Kalau alasannya karena tidak viral, sepertinya agak aneh, karena kondisi kejadian ini terjadi di depan banyak orang yang sedang di sana untuk mendengarkan ceramah, atau karena dari kalangan tersendiri, sehingga PBNU terkesan menutup mata. Tidak seperti kasus Trans 7 di mana PBNU bergerak cepat dan bahkan bisa tergolong mengintimidasi pihak Trans 7 yang sebenarnya cuma menyampaikan fakta lapangan yang terjadi di pesantren. Ya, semuanya kembali lagi ke netizen yang bisa menilai sendiri. Di sisi lain, Habib-Habib asal Yaman juga sering dipuja berlebihan, bahkan sampai dianggap tidak bisa salah. Pemujaan berlebihan ini terkadang menutup mata publik terhadap perilaku mereka yang menyimpang. Tidak sedikit yang bahkan rela menghabiskan uang banyak untuk memperoleh barang-barang bekas dari Habib-Habib ini, dan juga air minum bekas tiupan nafas maupun celupan tangan dari mereka. Semiris itukah sumber daya kita hingga bisa dibodohi seperti itu? Apakah memang benar survei yang mengatakan IQ orang Indonesia itu setara simpanse benar adanya? Miris, tapi begitulah fakta yang terlihat. Ketika rasa kagum dan hormat berlebihan pada tokoh agama berubah menjadi pengabdian buta. Bahkan tidak sedikit masyarakat kita dicuci otaknya mengenai sejarah tentang kebudayaan maupun sejarah-sejarah lainnya seperti sejarah kemerdekaan negara kita yang tercinta ini. Bagaimana Habib Salim bin Ahmad bin Jindan, saya punya kakek, keluar masuk penjara. Kenapa bisa keluar masuk penjara? Membakar semangat perjuangan masyarakat Indonesia untuk merebut kemerdekaan, saudara. Bohong, yang bener. Aneh terkadang kalau dipikirkan. Kita marah terhadap negara tetangga yang mengklaim budaya kita sebagai milik mereka, tapi kita toleransi terhadap para penjual agama dari Yaman ini mengharam-haramkan budaya kita dengan dalil bertentangan dengan ajaran agama. Kenapa juga pemerintah tidak menindak penyimpangan tersebut? Apakah karena takut kehilangan suara mayoritas untuk pemilihan selanjutnya? Ya, miris memang. Terkadang ada benarnya kata almarhum Gus Dur. Islam itu datang bukan untuk mengubah budaya leluhur kita jadi budaya Arab, bukan untuk aku menjadi anak, sampeyan jadi antum, sadulur jadi akhi. Kita pertahankan milik kita, kita harus serap ajarannya, bukan budaya Arabnya. Sudah selayaknya lah kaum muda berpikir kritis, agar pembodohan berlatar belakang agama yang menguntungkan pihak-pihak tertentu ini bisa berhenti penyebarannya. Bagaimana seharusnya kita menyeimbangkan rasa hormat terhadap pemuka agama dengan menjaga moral, hukum, dan etika? Kalau kamu memiliki pandangan lain, tuliskan saja pendapatmu di kolom komentar. Dan kalau kamu merasa video ini membuka perspektif baru tentang fenomena mabuk agama di Indonesia, jangan lupa like, share ke teman-temanmu, dan subscribe untuk konten kritis lainnya yang mengupas isu sosial secara jujur. Bersama-sama kita bisa lebih sadar dan bijak dalam menjalankan keyakinan kita masing-masing secara benar. Sekian dulu, izin pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya.